Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairan Budi Saputra dengan NIM 2020 11142. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah probabilitas dan statistik. Saya membuat soal mengenai data nilai ujian mata kuliah probabilitas dan statistika dari 100 orang mahasiswa. Nah, data-datanya adalah seperti ini. Yang ditanyakan dalam soal saya ini, yang pertama ada tabel distribusi frekuensi, lalu grafik, grafik histogram, poligon, ogi positif, ogi negatif. Setelah itu ada min, median, modus, kuartil, desil, persentil, variansi, dan standar deviasi. Untuk yang pertama, kita menghitung tabel distribusi frekuensinya. Langkah-langkahnya yaitu urutkan data-datanya. Data yang tadi di soal itu datanya masih acak, sehingga kita harus mengurutkannya. Setelah diurutkan, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita menghitung rentangnya. Rentang yaitu dengan rumus R sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. 98 dikurangi 21 sama dengan 77. Selanjutnya menghitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N ini adalah jumlah datanya, maka didapat 7,6 dan dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya menghitung panjang kelas, di mana panjang kelas ini rumusnya adalah P sama dengan R per K, sama dengan 77 dibagi 8 sama dengan 9,625 dibulatkan menjadi 10. Nah, untuk selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada data selang kelas, batas kelas bawah dan batas kelas atas, frekuensi, nilai tengah, frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk pada selang kelas kita dapatkan pada data-datanya tersebut yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu untuk batas kelas bawah itu adalah contohnya untuk kelas pertama yaitu 21 kurangi 0,5 yaitu 20,5, dan untuk batas kelas atas 30 ditambah 0,5 sama dengan 30,5. Begitu juga untuk yang sampai seterusnya. Untuk frekuensi kita dapat dari data-datanya setelah kita urutkan. Nah, untuk nilai tengah atau XI dicari dengan menggunakan rumus batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Untuk contohnya, untuk yang pertama 20,5 ditambah 30,5 sama dengan 51. 51 dibagi 2 sama dengan 25,5. Untuk frekuensi relatif dicari dengan menggunakan frekuensi dibagi keseluruhan data yaitu 100 dikali 100%. Contohnya 5 dibagi 100 kali 100%, maka akan menghasilkan 5% atau dalam desimalnya 0,05. Begitu juga seterusnya untuk sampai kelas-kelas yang berikutnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kita menggunakan batas kelas, di mana kurang dari 20,5 sampai dengan kurang dari 100,5. Dan untuk kurang 20,5 kita dilihat dari frekuensinya. Nah, frekuensi di sini kurang dari 20,5 berarti hasilnya 0. Dan untuk kurang dari 30,5 hasilnya adalah 5. Nah, untuk kurang dari 40,5 hasilnya 18. Kenapa bisa 18? Karena di sini ada penambahan yang tadinya dari 5 ditambah 13. Dan begitu juga untuk seterusnya sampai dengan kurang dari 100,5 yaitu hasilnya adalah 100. Dan begitu juga untuk frekuensi kumulatif lebih dari, di mana lebih dari 20,5 hasilnya adalah 100, lebih dari 30,5 adalah 95. Itu adalah begitu juga untuk frekuensinya, di mana ini yang tadinya 100 berkurang 5 lalu berkurang 13 dan berkurang seterusnya hingga sampai 0. Nah, ini lebih dari 105 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita membuat grafik histogram. Nah, pada grafik histogram ini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ini bernilai batas kelas, sedangkan sumbu Y adalah frekuensinya. Nah, di sini saya menggunakan skala setiap 10 itu 2 kotak. Jadi di sini 20,5, 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5, dan 100,5.
Pada 20,5 sampai 30,5 sebanyak 5. 30,5 sampai 40,5 ada 13. 40,5 sampai 50,5 ada 17. 50,5 sampai 60,5 ada 20. Lalu 60,5 sampai 70,5 ada di sini 25. 70,5 sampai 80,5 ada frekuensinya 10, 80,5 sampai 90,5 6, 90,5 sampai 100,5 itu 4. Selanjutnya kita membuat grafik poligon, di mana di poligon ini ada sumbu X dan sumbunya juga. Sumbu X ini berarti batas kelas dan sumbu Y berarti frekuensi. Di mana di sini batas kelasnya mulai dari 20,5, 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, 70,5, 80,5, 90,5 dan 100,5. Nah, di sini saya menggunakan skala setiap dua kotak itu bernilai 10. Nah, untuk mempermudah dalam pembuatan poligon, saya menggunakan bantuan histogram, di mana poligon ini adalah gabungan dari titik-titik tengah yang ada pada histogram, yaitu setiap batas kelas dia diberi titik tengah lalu dihubungkan. Nah, yang disebut poligon tersebut adalah garis yang menghubungkan para titik tengahnya ini. Selanjutnya kita membuat grafik OG positif. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berarti batas kelas dan sumbu Y ini berarti frekuensinya. Nah, OG positif ini adalah OG yang terbentuk dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk setiap batas kelas dan frekuensinya kita hubungkan dengan menggunakan garis putus-putus. Nah, semuanya dihubungkan dengan garis putus-putus untuk batas kelas terhadap frekuensinya. Setelah itu, kita dapatkan suatu titik. Nah, titik tersebut kita hubungkan dengan menggunakan garis lurus. Nah, yang disebut OG positif itu adalah garis lurus yang menghubungkan setiap titik pertemuan tersebut. Nah, OG positif ini dia cenderung naik. Selanjutnya ada ogive negatif. Di sini terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini berisi batas kelas, sumbu Y berisi frekuensinya. Nah, di sini sama seperti ogive positif tadi, di sini saya menggunakan skala setiap dua kotak ini melambangkan 10. Nah, kita hubungkan antara batas kelas dengan frekuensinya dengan menggunakan garis putus-putus. Setelah itu, setiap pada titik pertemuan ini dihubungkan dengan menggunakan garis lurus. Nah, yang disebut ogive negatif itu adalah garis lurus yang menghubungkan para titik pertemuan. Nah, untuk ogive negatif ini grafiknya dia cenderung turun. Itu untuk soal selanjutnya, kita menghitung min-nya atau nilai rata-ratanya. Data yang dibutuhkan ada selang kelas, frekuensi, nilai tengah, FI kali XI. Nah, setelah kita dapatkan untuk FI kali XI ini adalah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengahnya. Maka didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu kita jumlahkan frekuensinya yaitu ada 100 dan FI kali XI juga kita jumlahkan yaitu sejumlah 5760. Untuk menghitung min-nya, kita menghitung dengan cara sigma XI kali FI dibagi sigma FI sama dengan 5760 dibagi 100 sama dengan 57,6. Untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menghitung median. Untuk menghitung median, kita membutuhkan selang kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Yang pertama, kita Q2 ini adalah melambangkan letak di mana median itu berada, yaitu dengan rumus setengah kali 100 sama dengan 50. Diketahui bahwa data ke-50 ada pada selang kelas 51 sampai 60. Setelah itu didapatkan bahwa TB atau tepi bawah adalah 50,5, FK frekuensi kumulatif 35, P atau panjang kelas 10, frekuensi 20. Untuk mencari median dapat menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FI dikali P. Sama dengan 50,5 ditambah 50 kurangi 35 dibagi 20 dikali 10. Median atau ME sama dengan 50,5 ditambah 7,5. Median atau ME sama dengan 58. Selanjutnya untuk soalnya yang selanjutnya kita
menghitung modus ya. Dari data tersebut diketahui bahwa modus terdapat pada selang kelas 61 sampai dengan 70. Sehingga untuk TB-nya yaitu 60,5, D1 25 kurangi 20 sama dengan 5, D2 25 kurangi 10 sama dengan 15. Maka modusnya yaitu TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali P sama dengan 60,5 ditambah 5 per 5 tambah 15 kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 5 per 20 kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 2,5 sehingga hasil akhirnya modus sama dengan 63. Dikali N sama dengan 1 per 4 kali 100 sama dengan 25. Q1 terletak pada selang kelas 41 sampai dengan 50, maka TB atau tepi bawah sama dengan 40,5, FK frekuensi kumulatif sama dengan 18, F frekuensi sama dengan 17, P sama dengan 10. Q1 dapat dicari dengan menggunakan rumus TB ditambah 1/4 N kurangi FK per F kali P. 40,5 ditambah 1/4 kali 100 kurangi 18 dibagi 17 kali 10. Setelah dihitung hasilnya adalah 44,618. Selanjutnya kita menghitung Q2. Letak Q2 sama dengan 2/4 kali N sama dengan 2/4 kali 100 sama dengan 50. Q2 terletak pada selang kelas 51 sampai dengan 60, maka TB sama dengan 50,5, FK sama dengan 35, F sama dengan 20, dan P sama dengan 10. Q2 sama dengan TB ditambah 2/4 kali N kurangi FK dibagi F kali P sama dengan 50,5 ditambah 2/4 kali 100 kurangi 35 dibagi 20 kali 10. Setelah didapatkan hasilnya adalah 58. Setelah itu kita menghitung kuartil 3. Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 75. Q3 terletak pada selang kelas 61 sampai dengan 70, maka TB sama dengan 60,5, FK sama dengan 55, F sama dengan 25, dan P sama dengan 10. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 kali N dikurangi FK dibagi F kali P sama dengan 60,5 ditambah 3/4 kali 100 kurangi 55 dibagi 25 dikali 10 sama dengan 68,5. Untuk selanjutnya kita menghitung desil. Di sini saya akan menghitung desil 1 sampai dengan desil 5. Desil 1 yang pertama, tentukan letaknya dulu D1 sama dengan 1/10 kali N sama dengan 1/10 kali 100 sama dengan 10. D1 terletak pada selang kelas 31 sampai dengan 40, maka TB sama dengan 30,5, FK sama dengan 5, F sama dengan 13, P sama dengan 10. D1 sama dengan TB ditambah 1/10 kali N kurangi FK per F kali P sama dengan 30,5 tambah 1/10 kali 100 kurangi 5 dibagi 13 dikali 10 sama dengan 34,35. Setelah itu ada letak D2 2/10 kali N sama dengan 2/10 kali 100 sama dengan 20. D2 terletak pada selang kelas 41 sampai dengan 50, maka TB sama dengan 40,5, FK sama dengan 18, F sama dengan 17, P sama dengan 10. Rumusnya yaitu D2 sama dengan TB ditambah 2/10 kali N dikurangi FK dibagi F kali P. Sama dengan 40,5 ditambah 2/10 kali 100 dikurangi 18 dibagi 17 dikali 10 sama dengan 41,676. Setelah itu D3 sama dengan 3/10 kali N sama dengan 3/10 kali 100 sama dengan 30. D3 terletak pada selang kelas 41 sampai 50, maka TB sama dengan 40,5, FK 18, F sama dengan 17, P sama dengan 10. D3 sama dengan TB ditambah 3/10 kali N dikurangi FK dibagi F kali P. 40,5 ditambah 3/10 kali 100 dikurangi 18 dibagi 17 kali 10. Hasilnya adalah 47,559. Selanjutnya kita menghitung desil 4. Letak di 4 sama dengan 4/10 kali N sama dengan 4/10 kali 100 sama dengan 40. D4 terletak pada selang kelas 51 sampai 60, maka TB sama dengan 50,5, FK sama dengan 35, F sama dengan 20, P sama dengan 10. D4 sama dengan TB ditambah 4/10 kali N dikurangi FK dibagi F dikali P sama dengan 50,5 ditambah 4/10 kali 100 kurangi 35 dibagi 20 dikali 10 sama dengan 53. Untuk desil kelima, letak di 5 sama dengan 5/10 kali N. 5/10 kali 100 sama dengan 50. D5 terletak pada selang kelas 51 sampai 60, maka TB sama dengan 50,5, FK sama dengan 35, F sama dengan 20, P sama dengan 10. Setelah itu
D5 sama dengan TB ditambah 5/10 kali N min FK per F dikali P sama dengan 50,5 ditambah 5/10 kali 100 dikurangi 35 dibagi 20 kali 10 hasilnya adalah 58. Setelah itu kita menghitung persentil, dimana di sini saya akan menghitung persentil 1 sama dengan 5. Persentil 1, letak P1 sama dengan 1/100 kali N sama dengan 1/100 kali 100 sama dengan 1. P1 terletak pada selang kelas 21 sama dengan 30, maka TB sama dengan 20,5, FK sama dengan 0, F sama dengan 5, P sama dengan 10. Hasilnya itu P1 sama dengan TB ditambah 1/10 kali N min FK per F kali P sama dengan 20,5 ditambah 1/100 dikali 100 dikurangi 0 dibagi 5 dikali 10 sama dengan 22,5. Nah itu untuk persentil kedua. Letak P2 sama dengan 2/100 kali N sama dengan 2/100 kali 100 sama dengan 2. P2 terletak pada selang kelas 21 sampai 30, maka TB sama dengan 20,5, FK sama dengan 0, F sama dengan 5, P sama dengan 10. Rumusnya P2 itu TB ditambah 2/100 kali N min FK per F kali P sama dengan 20,5 ditambah 2/100 kali 100 kurangi 0 bagi 5 kali 10 sama dengan hasilnya 24,5. Untuk persentil ketiga, letak P3 sama dengan 3/100 kali N sama dengan 3/100 kali 100 sama dengan 3. P3 terletak pada selang kelas 21 sampai 30, maka TB sama dengan 20,5, FK sama dengan 0, F sama dengan 5, dan B sama dengan 10. Bentuk rumusnya itu P3 sama dengan TB ditambah 3/100 kali N min FK per F kali P. Sama dengan 20,5 ditambah 3/100 kali 100 kurangi 0 per 5 kali 10 sama dengan 26,5. Untuk persentil 4 sama dengan 4/100 kali N sama dengan 4/100 kali 100 sama dengan 4. P4 terletak pada selang kelas 21 sampai 30, maka TB sama dengan 20,5, FK sama dengan 0, F sama dengan 5, dan P sama dengan 10. P4 sama dengan TB tambah 4/100 kali N min FK per F kali P sama dengan 20,5 ditambah 4/100 kali 100 kurangi 0 dibagi 5 kali 10, maka didapat hasilnya 28,5. Nah untuk selanjutnya kita menghitung persentil 5. P5 sama dengan 5/100 dikali N sama dengan 5/100 kali 100 sama dengan 5. P5 terletak pada selang kelas 21 sampai dengan 30, maka TB sama dengan 20,5, FK sama dengan 0, F sama dengan 5, P sama dengan 10. P5 sama dengan TB ditambah 5/100 kali N min FK per F kali P sama dengan 20,5 ditambah 5/100 dikali 100 min 0 per 5 dikali 10. Hasilnya adalah 30,5. Nah, ini adalah tabel untuk perhitungan variansi dan standar deviasi. Di sini kita membutuhkan selang kelas, frekuensi, nilai tengah, FI/XI, XI min X bar kuadrat, F kali XI min X bar kuadrat. Nah, untuk FI/XI ini adalah frekuensi dikali nilai tengah. Dan untuk XI min X bar, nah X bar itu sudah dihitung pada sebelumnya yaitu 57,6. Nah, ini adalah XI atau nilai tengah dikurangi X bar, maka didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu XI min X bar kuadrat adalah kuadrat dari hasil yang ini dan didapat hasilnya sekian. Nah untuk F kali XI min X bar kuadrat adalah frekuensi dikalikan dengan baris yang ini yang sudah kita cari tadi. Nah hasilnya adalah sekian. Lalu kita menjumlahkan frekuensinya itu 100 FI/XI yaitu ada 5760, lalu kita jumlahkan juga F kali XI min X bar kuadratnya yaitu 29.259. Setelah itu kita menghitung variansinya, di mana variansi di sini yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fi kali XI min X bar kuadrat dibagi N. S kuadrat sama dengan 29.259 dibagi 100. S kuadrat sama dengan 229,59. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita mencari standar deviasi. S sama dengan akar sigma Fi kali XI min X bar kuadrat dibagi N. Nah, kita sudah mendapatkannya yaitu sama dengan akar 292,59. Akar 292,59 didapat dari perhitungan variansi ini. Nah,
Hasil akhirnya yaitu akar dari 292,59 adalah sama dengan 17,1053. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.